wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Yang mulia para asatizah, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Iman beserta seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari tadi malam sampai pagi Allah kasih rahmat buat kita. Jangan kita anggap hujan ini suatu yang gak baik. Justru Allah sedang turunkan rahmatnya buat kita di bulan Rajab, di akhir yang kita selalu bermohon kepada Allah agar bulan Rajab yang mulia ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 22 Desember yang lalu saya baru selesai melaksanakan ibadah umroh bersama para guru. Dan ternyata di Desember itu Pak, memang sudah setiap tahun di Madinah itu dinginnya mencapai di bawah 10 derajat. Kalau AC kita nih paling 16, 18 sudah paling dingin. Di sono di bawah 10. Di hotel anget, keluar hotel kita gigil. Bagaimana coba? Enggak ke masjid mumpung di sono, mau ke masjid kita kaku. Yang mau kagak mau perlengkapan dingin itu harus siap, kayak kaos kaki, mantel, semuanya. Dan yang saya dapati di Madinah itu saking dinginnya, alhamdulillah, dari hotel ke masjid itu cuma jarak kurang lebih 50 meter. Karena hotel saya di Kongkon dan Al-Khair, nggak jauh dari pintu 326, dekat Rasulullah, dekat makam Rasulullah. Alhamdulillah, karena di Madinah begitu ekstrim cuacanya, sampai hari ini di sini masih dikasih dingin, masih rada-rada deget, masih rada-rada kabut-kabut dikit. Alhamdulillah di sini hujan. Kalau di Solo nggak hujan Pak, cuma anginnya sampai ke tulang-tulang itu nyeresep. Ya, ditambah lagi usia sekarang, bukannya nyesel. Dulu saya tahun 1996 pernah juga masuk. Tapi memang perubahan di Mekah, di Madinah itu sungguh sangat luar biasa. Yang dulu kita dari hotel jauh, sekarang jaraknya nempel. Makanya saya nyaranin dah, kalau yang punya duit banyak, anak-anaknya tuh berangkatin biar tahu yang namanya dua tanah suci Mekah dan Madinah. Atau yang umur kayak kita tapi yang di Indonesia rajin kalau pagi jogging ke BKT, itu manfaat luar biasa. Kenapa? Karena tenaganya kuat. Tawaf itu 7 kali putaran luar biasa, sa'i 7 kali putaran luar biasa. Yang gak biasa jogging, ya Allah, sengkleh Pak, 3 kali putaran udah capek. Benar. Baik pakai kursi roda dan bayar lumayan 350 real. Oh, hitungannya 4.500 kali 3 udah hampir 1 juta lebih, 1,5 juta.
Makanya di bulan Rajab yang sangat mulia ini, bentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dengan kerendahan hati dan kekuatan iman kita kepada Allah, walaupun hujannya luar biasa, kita tetap masih mau melaksanakan perintah Allah yang sangat mahal harganya, yaitu sholat subuh berjamaah. Setiap tahun kita datang mengadakan peringatan-peringatan terbaik, terutama peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi jarang di Jakarta Isra Mi'raj diadai. Banyakkan orang memperingati peringatan Maulid Rasul. Makanya jarang ada yang tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Kalau Maulid udah kelahiran baginda Nabi udah tahu. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi, itu Maulid. Tapi Isra Mi'raj, jangankan perjalanannya, artinya secara harfiah aja kita belum tahu. Ada yang udah saya kasih tahu, begitu saya tanya balik salah. Dan baru bentaran. Ini kayak bapak-bapak, saya kasih tahu doang. Isra itu artinya secara bahasa perjalanan Nabi di waktu malam. Jadi pahamin tuh. Perjalanan Nabi di waktu malam namanya Isra. Karena perjalanannya waktu malam, bukan pagi, bukan siang. Perjalanan Nabi di waktu malam namanya Jadi kalau di kampung kita ada ansip malam-malam jalan namanya Isra, ronda Isra. Baru dibilangin kan udah salah lagi. Nabi sama ansip disamain dengan Isra aja. Perjalanan Nabi di waktu malam, Mi'raj artinya naik. Perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat singkat, 3 dimensi alam tembus. Alam yang pertama, alam nasuk, alam indrawi, siapapun bisa lewatin. Haram, aqsa, alam nasuk namanya. Manusia manapun bisa. Kenapa? Karena haram, aqsa, masjid ke masjid masih di dunia. Aqsa, ke-7 lapis langit, namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Belum tentu ada yang bisa ke sana. Dan sampai langit terakhir ke-7 yang bisa sampai di sana hanya malaikat Jibril, yang menjadi perintah Allah kepada Rasul sebagai penyampaian wahyu. Dari langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha Mustawa, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Siapa yang bisa ke sana? Cuma satu manusia, baginda Nabi Muhammad. Malaikat sampai lapis langit 7 berhenti Pak, nggak mau naik. Kata baginda Rasul, ayo Jibril naik lagi. Enggak, emang apa? Nggak kuat. Kalau diterusin angus. Jibril sekelas malaikat angus. Ya. Kenapa baginda bisa nyampe? Iman yang bisa menguatkan hati kita bahwa manusia yang bisa bertemu dengan Allah dalam perintah sholat hanya satu, beliau. Nabi Musa ketemu dengan Allah pakai hijab 1000, nggak kuat. Makanya kita ini mesti bangga jadi umat baginda Rasul yang begitu mulia, pangkat dari kenabian dan kerasulannya dari 313 Rasul, 124.000 Nabi, Imam al-Anbiya wal Mursalin, memimpin para Nabi dan Rasul, hanya beliau yang paling luar biasa. Jangan suka salah ngomong, kenapa salah ngomong? Muhammad sama, kata yang berdua, sama-sama manusia. Iya manusia. Cuman istimewanya lain. Sama dari mana coba? Nabi Muhammad itu dalam riwayat kalau makan itu sedikit, kita dikit-dikit enggak, bukan kegaras. Nabi Muhammad kalau tidur sedikit, kita dikit-dikit pules. Nah, kalau nggak azan subuh makan ini paro doang. Dikit makannya pakai apa? Jari 3, jari tengah, telunjuk, sama jempol kalau makan. Kita nih, Betawi apa? 4. Jawa 5, Padang laut semua. Oh, beda kan?
Ya, saya punya saudara orang Sumatera pada kalau makan dulu, kalau masih benar-benar terjadi dari sore datang ya makan dulu semua. Orang pada mari, orang pedoyan banget makan. Rasul sunahnya 3 jari kalau makan tuh dikit pelan, baca doa 3 jari kalau makan. Kenapa? Ini karena memang salah dulu sur 3 ini yang mau suka yang ganjil. 3 jari makan, sebab pelan. Dikunyah dalam berapa kali? 2-3 kali kunyah. Lah kita mah agak kayak buaya mental aja. Iya, ayam satu kok, apa pakai kunyah lagi, kelewatan. Makanya jangan bilang Nabi Muhammad sama kita, kalau Muhammad tetangga kita mungkin iya. Karena beliau ini punya kriteria ini Muhammadul Basyarul la kal bashar. Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia biasa, sangat istimewa. Kalau kata orang Betawi, Rasulullah ini boleh ngomong, tahu ngomong, pesanan. Nih Bapak Ibu ke Klender, sebelum nyebrang dari mall yang kemarin namanya Citra, sekarang ganti. Sebelum mall Citra ada Toyota Auto 2000, ada putaran dekat Bank BCA. Itu banyak lemari di situ. Lemari-lemari yang diampar di pinggir jalan itu lemari kelas-kelas biasa yang harganya murah, 200, 300, 700, sejuta paling mahal. Tapi Bapak lihat pas Ibu pindah ke seberang, itu di jalan Bekasi Timur kalau nggak salah itu udah lewat Al-Motoni yang ke sono, itu Jepara semua. Lemari kelas mahal. Tuh yang sebelah sana tuh kayak Rasulullah tuh. Bikinan pesanan gak bisa sembarangan. Ukiran-ukiran sebelah sini asal kena hujan, kena panas bergerak gitu, dipaku enggak lagi. Murah. Siapa? Kita. Nih kita, muka kita nih cuma pesanan kagak, makanya dirauh diambil, makanya sederhana. Ada yang rada-rada pesek dikit, ada yang hidungnya kagak sebelah. Iya kan, ada yang matanya biasa. Makanya ngelihat perempuan dunia jangan terlalu istimewa, biasa aja no. Bidadari calon surga kita belakang, biasa aja. Jangan dibanggain, mama tua paling cakep, paling cantik. Ya lah, mama bidadari surga pet, nggak ada bapaknya, jauh banget. Makanya sekarang bidadari dunia kita udah jangan suka yang macem-macem, jagain aja udah. Siapa sih paling cakep banget di dunia? Artis Syahrini Ashanti. Ya elah sekarang. Entar 15 tahun lagi bentot tua, jelek. Bidadari surga yang nggak berubah. Cara dapetinnya bagaimana? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qadra'at al-qalbi ilaha. Surga itu pengen kita dapetin dengan cara apa? Dengan cara yang sekarang ini, ibadah, duduk bareng orang alim, berakhlak, kemuliaan kita rapihin, jangan egois jadi orang, jangan sombong jadi orang. Apa yang mau disombongin? Yang kita pakai besok gak kita pakai lagi. Ini gamis putih yang saya punya, sorban biru saya punya, begitu masuk ke kuburan gak diajak, cuman kain putih doang tanpa jahitan, secukupnya doang, diikat-ikat masukin ke liang lahat, nggak ada. Dicincin yang katanya kita bangga banget di jam tangan, handphone, mobil, nggak ada yang ikut Mas. Yang antar memang 3, ahluhu wa maluhu wa amal, keluarga, harta, amal, nganterin ke kuburan. Malaka, Pondok Kelapa, Karet Pipa, mana lagi? Makam-makam umum. Oh, saya mah orang kaya, makamnya nggak di sini. Ya, di mana? No, di Kerawang Barat, San Diego. Harganya berapa San Diego? Lihat di Google. Saya pernah baca, ngomong, saya nggak nyanggup di situ. Harganya paling murah 3,5 M. Paling mahal 7 miliar. Murah 7 miliar. Sekelas siapa itu? Kalau saya 7 miliar udah warisan burus, agak ada. Cuma 7 turunan, 8 turunan agak ada lagi, habis. No. Pengen kalau bapak-bapak punya duit enak, tapi nggak usah ke San Diego yang sebelah kanan, Al Azhar. Itu lebih murah.
Ada yang ada 1 sampai 1,5 M, lumayan juga. Kok bisa mahal? Karena bisnis. Tempatnya bagus, itu tahanannya berundak-undak kayak lapangan golf, rumputnya bersih rapi, banyak pohonnya ribut. Itu di situ. Dan saya dengar karena mahal, malaikatnya ada baik, katanya begitu. masa udah beli mahal-mahal, malaikat galak, takor gitu lah. Ya, rugi. Dari situ tuh kuburan kita, rumah masa depan. Pernah terpikir sama kita? Jarang. Pantas kata Nabi begini, ada di antara umatku yang ilmu dalam usul yang sama dalam kubur, yang ilmu dan mal yang sama dalam hisab, yang ilmu dan dunia yang sama dalam akhirat. Di antara umatku ada yang nanti cinta banget sama rumah mewah, lupa rumah masa depan. Ini kita punya nih, sekitaran Al-Iman. Rumah-rumah kita, rumah-rumah termasuk rumah saya mungkin yang udah bocor mulu. Itu setiap jelek rusak kita beliin. Sekarang model baru beliin lagi. Apa model baru dulu ya? Sekarang udah zaman wallpaper ini. Mantap lewat online shopping. Wah, mending mahal 12.000. Ini kan 10 meter dikali 4,5 cm. Wah, dipasangin. Udah lama rusak, ganti lagi. Ntar bocor, beresin lagi. Wah, macam-macam dikasih rumah dunia kita. Nggak mikir besok kita pulang. Mana rumah asli kita? Itu 2 kali 1 meter kuburan. Malangnya mana? Nggak saya pegang awal gitu. Kan nggak ada kuburan begitu. Dia kembali makam-makam semua dia rata. Walaupun dia artis, Islam sampai sama begitu. Malangnya tuh ngalor gitu. Lalu datang, keluarganya datang untuk makam nganterin doang. Bini yang sayang banget ketika lakinya meninggal dunia, nggak boleh tuh nganterin ke kuburan, harus paham. Nunggu masa indah 3 bulan 10 hari. Ya ada. Saya minta maaf ini bukan kata-katain, ada lakinya kiai meninggal dunia, ngikut nganterin sampai kuburan, ya. Itu harusnya diem-diem di rumah, katanya cinta banget, cinta banget tetap aja. Sebatas tahu itu nggak boleh ketahuan. Orang pada tahu, oh istrinya si Ayah, dari kiai ulama yang baru taubat, jadi ulama benar, masya Allah. Cuma malamnya main motor, tabrakan, jatuh mati. Akhirnya istrinya ngikut ke kuburan karena saking cintanya nggak boleh. Pokoknya istri kalau suami meninggal tunggu 3 bulan 10 hari masa indah diam di rumah. Jangan ngikut ke makam, jangan keluar kemana gitu boleh. Ya ngikutin. Ini termasuk ibu-ibu nih, saya sayang sama suamiku, Allah lebih sayang. Diambil sama Allah, udah ikhlasin semuanya. Besok kuburan harta ngikut, mobil ngikut nganter. Apalagi kalau orang yang dicoba itu kalau nganterin, nganterin orang meninggal ambulan dengan saja yang nganterin beron. Udah gitu kalau boleh lewat orang dia doang. Makanya itu kendaraan yang paling spesial dia doang. Saya sampai sekarang pengen punya kendaraan itu. Buat apa? Buat dakwah. Dakwah kalau semalaman acara maulid ceramah 3 pakai Avanza nggak bakal bisa. Alphard walaupun mahal tetap aja sama, macet banget. Alphard nih beli 2 miliar, putih, cakep, bersih, mewah. Ceramah nih acara dari maghrib sampai jam 12 malam, 3 atau 4 acara, Jakarta, Tangerang, Bogor, Cikampek. Itu 4 acara pakai Alphard gak bakal bisa dikejar, macetnya luar biasa. Kenapa? Walaupun mahal Alphard kalau macet barang-barang gak bisa duluan. Tapi yang bisa duluan ambulan. Saya pengen tuh kalau acara 4 semalam pakainya ambulan. Jadi supir sebelah kanan, asisten sebelah kiri, saya di belakang rebahan. Jangan di depan ketakuk kaki capek, ceramah 4 tempat. Jakarta, Tangerang, Bogor, terakhir Cikampek. Sampai Cikampek panitia nanyain mana dia di belakang begitu buka mati. Doyan banget ceramah. Cuma kata ngejar. Nah itu dong tuh. Kedua, kendaraan yang bisa cepat cuma rada susah jalannya, damkar. Ilok ya pakai damkar. Naik di mana?
Nah makanya jangan suka ngoyo dalam hidup ini, jangan ngoyo. Rasul itu begitu mulia, beliau mengajarkan kepada umat dalam berdakwah, yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ini dakwahnya. Makanya dengan kerendahan hati kita ayo gerakin hati, gerakin iman, kekuatan diri kita buat menggapai ridho Allah. Saya begitu Pak orangnya, saya nggak ngoyo. Pak Astri kemarin telepon saya nggak angkat, saya baru pulang, capek Pak, habis kuliah subuh juga kemarin, pagi-pagi begini saya udah ada di Jati Asih di Kerangbel, pulang jam 8, capek tidur dia telepon, kadang-kadang masih silent. Tentu saya lihat, ya Allah, telepon ada apa? Besok bisa nggak dia iman? Karena saya mau orang yang memang pengennya nggak mau nyusahin orang, ya insya Allah. Pas sama lagi gak ada acara, katanya orang-orang aliman udah lama nih kangen gitu. Ya alhamdulillah nyampe kemarin. Kenapa? Karena nggak pakai manajer. Coba kalau manajer susah Pak modal saya. Dengan siapa nih? Saya Abdul, manajer Niki Syatiri. Ada Pak besok ke aliman. Waduh, nggak bisa. Kalau 10 juta boleh. Lah repot. Ujung-ujungnya diduitin kan. Nama saya hancur di mana-mana. Kan banyak kan begitu pakai manajer. Saya mah kagak, saya raup aja udah sama kek. Iya, mau cenggol ke berapa ke hajar terus. Kenapa? Memang itu yang lebih nikmat. Kadang-kadang apa? Jangan pakai dunianya, gak kelar-kelar. Berkesinambungan artinya apa? Hidup terus silaturahmi. Tapi kalau udah macam-macam sama dunia, nggak boleh. Nih, yang meletakkan batu pertama ini masjid dulunya musola iman Allah yarham abuya Mu'allim Zayadi bin Muhajir tanah 80 klender. Selalu saya ingat guru kita ini bersama orang tua saya di luar Haji Abdul Bakir. Kemari-mari beliau bergerilya apa? Ninggalin tempat buat kita, beliau pahalanya dapat terus. Pengajian rutin dibikin sama beliau dari tahun 9 sampai jadi supir daerah sini. Sampai sekarang kan ngalir itu pahala. Tujuannya apa? Biar dia nanti di akhirat, di dalam kubur, di dalam garisnya itu dapat terus kebaikan. Jadi ulama mesti begitu, tanam benih di dunia. Ini karena beliau nih al-iman sekarang. Oh, Masya Allah. Tanya di mustafid orang tua kita yang lama berkecimpung dengan orang tua saya. Ini pahala yang gak pernah berhenti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya rezeki buat masjid, kasih panitia. Ntar panitia beliin apa aja, ngalir kalau udah mati pahala kita. Karpet, AC, coba apalagi keran-keran tuh yang kecil, mic nih, yang dari tahun ke tahun saya suka marah mulu mereka ya awal-awal jelek saya ngomel, mana sih mesti cakep-cakep nih, jelek banget tuh ngomong. Ini paling enak Pak, kalau ngomong suaranya begini kan enak. Coba kalau ada mic bunyi mulu. Asal kita bilang, uset gimana sih? Udah kayak layangan kita. Oh banding ke siang, dari banding orang begini banget. Tuh, lihat. Ya, tadi hilang ini kan? Oh ini ngomong kan? Iya, sekarang udah modern mesti paham. Energinya sekarang ya Allah, udah kayak artis kita tempelin beginian. Ya kan macam-macam dah. Pahala itu ngalir. Kenapa? Mana kosomalu min sarafatin bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah gak pernah kurang, nambah terus tuh. Jadi kalau pengen mensedekahkan harta di jalan Allah lah itu dengan sedekah. Nggak punya duit Ustaz, nggak usah bingung. Datang ke masjid kaum bapak, kalau pengen pahalanya besar, duit lagi kagak punya, lebih awal datang itu pahalanya sangat besar. Jadi nggak usah mikir, aduh kata Ustaz sedekah, duit nggak punya, lagi susah, lagi kere, pas lagi belum ada apa-apa. Datang lebih awal, cari pahala besar. Di mana? Di waktu sholat Jumat. Jam berapa kita datang? Orang yang datang sholat Jumat jam 11 paling maksimal itu dia paling cepat jam 11 itu dapat pahala seperti mengorbankan seekor onta. Tuh jam 11 al-iman puluhan tahun saya di sini korban dan nggak pernah onta.
Paling sapi limosin yang 60 juta. Ada pernah otak? Enggak ada. Coba. Pengen dapat otak jam 11 nyampe bapak-bapak. Ngapain? Niat itikaf, tahiyatul masjid, baca Quran sampai nunggu datang sholat Jumat jam 11. Coba. Otak Pak. Setengah 12 sapi. Sapi udah ada yang korban di sini, tapi yang belum korban nggak jadi sama sekali. Dapat sapi setengah 12. Jam 12 kurang 15 menit kambing. Tuh, pahala kambing. Jam 12 kurang 5 ayam. Sedikit lagi mau azan baru nyampe. Ayam tuh mana konten banget. Jam 12 pas telur ayam. Coba. Orang udah azan baru nyampe makan tuh telur. Itu yang pecah lagi nyangkut. Jam 12 lewat 10 kulit telur. Khotib udah ngomong baru datang makan kulit telur. Ini kan kadang kita kagak paham begitu begini. Oh ya apa iya? Lah coba. Ih jangan makin ngomong ilok. Lagi ambong jam 12 lewat 10 telur kulit telur emang enak makan tuh kulit telur. Kesugrak di mulut. Pahala yang sangat luar biasa. Makanya jangan pernah berpikir macam-macam. Niatin untuk urusan akhirat yang kita belum punya masih banyak. Saya ingat kemarin Gus Pais ngomong, putra daripada Kiai Haji Syukron Mahmud. Ini orang luar biasa. Gus Pais ini masya Allah ilmunya saya ambil lewat Facebook apa saya ngomong. Jadi untuk urusan dunia kata beliau jangan kita pernah mereka-reka. Dunia ini udah dikasih jalan sama Allah. Artinya jangan berangan-angan yang tinggi tentang dunia. Berangan-anganlah kalian untuk urusan akhirat. Hari ini kita di bulan Rajab, bulan ampunan Allah. Kita sering baca dikasih sama ulama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Taubat, ini bulan taubat. Bentar lagi kita bulan Sya'ban, bulannya Nabi. Baru besok di bulan Ramadan bulan kita. Siapin diri di bulan Rajab perintah sholat datang. Besok mau datang bulan Sya'ban kita berpikir lagi buat apa amalan setahun kita diangkat sama Allah. Makanya ada malam nisfu Sya'ban. Nah menjelang akhir bulan Ramadan seminggu sebelum puasa baru kita nyari apa yang Allah sampaikan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang mulia, memberi maaf dan meminta maaf jauh lebih baik daripada sedekah yang kita sampaikan tapi kita sebut-sebut. Maksudnya mau Ramadan jangan ada kesalahan. Datengin orang yang kita suka, yang kita cinta. Yang masih punya orang tua, masih hidup kerabat, samperin. Ngapain? Jangan nyamperin doang. Bawain tentengan. Mak bapak kita kesian. Ini buat rokok, besok mau puasa, orang biasa merokok jangan dilarang. Karena penyakit rokok cuma satu, paru-paru. Yang nggak ngerokok dibalik, paru-paru 4. Banyak kan yang kagak ngerokok penyakitnya. Ini buat ngajarin ngerokok bukan, maksudnya begitu. Ini kadang-kadang suguzon aja mau orang ngerokok tuh bengek, mampus, nggak boleh. No yang suka minuman keras nonton neraka jahanam. Emang neraka punya kita main ponis aja. Ajak dia taubat pada Allah. Nah yang suka zina ntar kemaluannya di akhirat tubles pakai besi panas jangan. Orang tuh bahayanya nggak sama. Yang rokok, yang zina, yang minuman keras, coba aja tes. Yang biasa minuman keras dites dah. Bahaya nggak? Mungkin ada bahayanya kita lihat. Masukin ke sebuah gudang, kasih minuman. Wah minuman macam-macam merek apa aja. Kunci 1 jam tungguin. Ntar buka kira-kira bahayanya kayak apa. Yang biasa zina, pintu kedua, gudang kedua kasih perempuan sebanyak-banyaknya. Tahu bahayanya kayak apa. Yang rokok, kasih rokok semua merek. Selesai 1 jam buka atuan. Yang biasa minuman keras begitu dibuka ternyata bahaya. Paru-parunya pecah, muntah, nggak kuat, mati. Oh bahaya, jangan minuman keras. Yang main perempuan karena saking doyannya kecapean dengkulnya leklong, lemes nggak kuat, dipegang dikit jatuh mati. Yang rokok begitu dibuka nggak mati malah ngomel. Bagaimana gua mati korek yang nggak dikasih? Baik. Rokok segudang kalau ada korek nggak bahaya.
Ya orangnya kagak mau gadoin bakok. Kan susah. Jadi jangan suzon sama orang. Jangan buruk sangka. Anterin tuh mak bapak kita tuh yang teman. Paling enggak kalau kita anak soleh mah datang ke rumah orang tua, apalagi saya ingat banget orang tua saya anak 7. Betawi ada yang anak ke-9, ada yang 15. Kok kenapa sampai begitu? Dia punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Terbukti sekarang begitu anak dewasa udah punya kerjaan, anak 9 Pak, itu anak soleh-soleha, begitu mau bulan puasa nggak pakai bawain makanan, ribet berat, cuma ngasih duit satu anak 1 juta, 9 anak 9 juta. Subhanallah, girang tuh emaknya, senang tuh bapaknya, saking senangnya emaknya girang sampai nangis. Nah ngapa nangis? Ya Allah Bang, alhamdulillah punya anak 9, ngerti semua, satu anak 1 juta dapat 9 juta. Terus kalau gue tahu begini mah gue bikin anak 20. Ya itu nenek-nenek lah kurang. Kata lakinya, iya dapat tuh 20 juta. Oh banyakan, sobak ntar punya lo. Tuh perempuan Pak, girang dia Pak, girangnya dia doa, ya Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kami. Kenapa? Girang walaupun lewat duit yang gak seberapa. Tuh besok mau bulan puasa, Bu suami itu minta maaf kalau mau puasa. Jangan diem baik, nangis lebaran doang, dapat 2 hari baru sorenya marah lagi. Datengin tuh suami kita, habis kita dari makam orang tua ke rumah pulang, Bang maafin, Pak maafin, peluk tuh suami kita di kuping kita ngomong, maafin ya Bang ini mau puasa, belanja tambahin. Ya nenek-nenek udah pasti itu Pak, gitu tuh caranya. Mendatangi hidup menjelang datang bulan Ramadan. Artinya apa? Masuk Ramadan bulan suci, bulan bersih, nggak terima orang-orang kotor. Makanya minta maaf, minta ampun kepada Allah di bulan Rajab, mohon maaf kepada manusia di bulan Syaban. Ramadan yang bersih, insya Allah ibadahnya diterima sama Allah. Tuh, makanya doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya kami kepada berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Syaban, sampaikan usia kami kepada bulan suci Ramadan. Bentaran lagi mau puasa, insya Allah pertengahan Februari, mungkin 18 atau 19 kita nggak tahu. Nunggu keputusan dari Menteri Agama yang lurus, karena Menteri Agama banyak yang PA. Tahun kemarin PA, duit kita dimakanin, sekarang jadi tersangka. Dari orang berangkat haji apa gini hari susah, sampai Sumatera kemarin pada korban, pada mati yang pada daftar haji. Aduh, ya kan? Jadi kita Menteri Agama atau MUI yang lurus, yang benar-benar membawa kebaikan maslahat buat kita ke masa depan. Tunggu aja, ya nggak usah banyak tanya. Kalau orang nanya kapan sih bulan puasa, jawabannya yang paling inti tanggal 1 Ramadan. Udah nggak salah. Puasa kapan? 1 Ramadan. Udah gitu aja, enteng udah nyautnya. Ada orang yang nanya ke saya, Ustaz, itu kalau puasa kenapa? Ada yang tahu itu Ramadan, di situnya ada Ramadan, ada Ramadhani. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Yang salah Maradona. Ramadan sama Ramadan. Yang salah Maradona, udah mati Argentina tahun 80. Masa dengan puasa Maradona? Ya kan, di sini tetap mempertahankan rakaat 23 plus witir. Di mana ada yang 8 rakaat 11 witir. Bagus kan? Bagus. Yang bagus gimana? Dua-duanya bagus, dua-duanya cakep. Yang nggak cakep yang kagak terawih. Puasa kagak, terawih kagak, ngoceh mulu. Ini yang begini nih yang mesti dipetongin palanya. Iya, udah puasa kagak, terawih kagak, lebaran datang paling depan di Alkitab. Coba nangis lagi, gue kejedul di dalam palanya. Pakai nangis takbir Allahu Akbar, ya kunyuk, kagak puasa kagak terawih lagi nangis. Iya, itu yang diterima kan orang yang beriman kepada Allah. Makanya panggilan Ramadan itu bukan aslamu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, imannya kuat, nyambut Ramadan senyum. Girang, alhamdulillah,
Alhamdulillah, bentar lagi mau puasa. Ya Allah, sehatin badan, banyakin rezeki untuk ibadah, ya kan, keluarga biar berkah, pakai cara-cara Rasul ketika kita puasa. Itu kan diajarin. Mana cara baginda Rasul puasanya? Masya Allah, beliau kalau buka puasa nggak banyak makannya, cuma cukup 3 butir korma, terserah mau ajwa, mau syukari, adanya di rumah, mau mejol, Palestina, Amerika, terserah, yang penting 3 butir. Tuh sunnah Rasul, dengan air segelas kecil dalam 3 kali tegukan, ngilangin getir di mulut pakai korma. Selesai sholat maghrib. Habis sholat maghrib beliau pulang enggak, tetap di masjid. Ngapain? Baca Quran, nerusin juz yang belum selesai sampai isya datang. Isya selesai pulang enggak, sampai sholat raweh, baru jam 10 malam pulang beliau. Kalau ada makanan beliau makan bersama istri. Kuat kita? Kagak. Kendor. Ya, apalagi korma 3 kagak nendang. Lontong 4 dakwah 7 baru tuh kencang. Ya, orang Indonesia ada buka puasa lontong di belah tengah, seret pakai sendok, tek pakai sambal, lontong abul, sambal itu 4 sendok setengah. Bakwan 3 tahu 4 puasa dulu gitu. Saking mata puasa, lapar banget dari pagi gak makan, sama setan sama gue juga sama. Ngomong kalau puasa dari pagi gak makan, sama lu doang. Makan lontong, waduh, makanya susah. Lihat perjalanan tarawih kita di bulan suci Ramadan. Ada nggak yang buat tamat? 15 stuck, 20 stuck, berhenti. Dengan berbagai macam kesibukan dunia, terutama apa? Karena pola makan yang tadi dijaga. Bagaimana tarawih mau kuat sampai akhir? Bermalam ketiga udah pulang apa? Moncor, sambal dulu. Lontong, bakwan, sambal itu belum favorit. Coba ganti sama yang lain, korma, anggur, itu sekali-kali, burger, hotpot, waduh, gaya kan luar biasa. Kalau lontong, sambal, bakwan, favorit banget itu. Aduh, kacau. Tuh ngikutin Nabi itu, ngejus, bukan jus. Kalau jus itu alpukat, tomat, itu jus. Kalau jus, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kita bacain. Buat apa? Buat ngampungin hidup kita pada Allah sampai akhir hayat kita. Insya Allah di Ramadan ini kita bisa ibadah dengan baik. Ya udah ikutin aja yang ada. Mau caranya gimana kayak yang penting pada lurus pada benar. Dan pagi hari ini insya Allah kita semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan adanya bulan Rajab yang sangat mulia, insya Allah kita masih diberikan kesehatan sampai Ramadan dan seterusnya, mendapatkan kemuliaan dari Allah, cari pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seharusnya saya tadi malam udah meluncur Pak, karena hari ini ada peringatan haul di pesantren saya dan putra beliau dulu, Mas David di Al-Masturia Sukabumi. Hari ini haul yang ke 106 tahun Al-Masturia di Pondok Pesantren Cisaat. Itu ada haul Al-Habib Syekh bin Salim Al-Atos, guru para ulama daerah Sukabumi yang makamnya di Al-Masturia, itu berdampingan dengan Kiai Haji Muhammad Mastoro. Tapi karena nanti malam juga saya ada acara di Bojonggede, Citayam, hari ini diminta beliau di sini, jadi saya hanya bantu doa aja. Ya mudah-mudahan aja deh, apa-apa dah. Saya udah setiap tahun datang, tahun ini mungkin off dulu karena keadaan yang memang kemarin pun di Makkah itu saya sempat dibawa ke rumah sakit karena gula yang saya alami ini kemarin keinjak dengan orang-orang yang top, ada Bangladesh, ada Mesir. Saya jagain ibu-ibu, malah kaki saya yang keinjak. Akhirnya agak terkupas dan berdarah di sekitaran haram. Jadi saya belum sempat sa'i, saya pulang ke hotel, diperban, lanjut dengan kursi roda, selesai tahallul baru saya ke rumah sakit. Yang dicek sama orang rumah sakit Arab, dia bilang ini gulanya terlalu tinggi, bisa sampai 475.
Saya bilang, Masya Allah, memang saya dikasih ujian sama Allah, dan Alhamdulillah saya nggak bisa ngelawan. Cuman saya bilang sama mereka, itu biasa aja buat saya 475. Kenapa? Karena di warung udah 28.000. Saya bilang, bulan 400 murah, nah di pasar 28.000. Alhamdulillah, dengan iringan doa, mudah-mudahan doain biar sehat walafiat, panjang umur sama kita semua yang hadir di pagi hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qaraqatil lana fi dinina ma'al kulli unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.